Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 210222094. Saya akan menjelaskan mengenai materi peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hidup saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara bahasa, hita itu adalah berarti langkah atau garis perjuangan, dan secara istilah hita dapat berarti sebagai pedoman, arahan, kebijakan atau langkah-langkah dalam persyarikatan. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Pada Muhammadiyah, hita ujung pandang adalah pokok dalam menentukan sikap organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dari segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat. Muhammadiyah juga tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari partai politik lain atau organisasi apapun. Yang kedua, pada hita ujung pandang, setiap anggota Muhammadiyah setiap anggota Muhammadiyah sesuai hak asasinya dapat memasuki ataupun tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah. Berikutnya pada Muktamar Muhammadiyah di Surabaya tahun 1978, Muhammadiyah juga mengeluarkan hita tentang partai politik, bahwa secara tegas Muhammadiyah itu tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun, dan setiap anggotanya itu dan seterusnya sampai sertifikat Muhammadiyah. Dan dari hita ujung pandang 1971 ini dan hita pada tahun 1978 ini, lahirlah hita Denpasar yang lebih lengkap pada tahun 2002. Isi hita tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, yaitu al-umur ad-dunyawi, yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dibingkai oleh nilai luhur agama dan moral. Yang berikutnya yaitu Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik ataupun pengembangan masyarakat, adalah sesuatu yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai ilahi, nilai kemanusiaan, peradilan, perdamaian, ketertiban dan kebersamaan untuk terwujudnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan masyarakat yang kuat untuk terciptanya masyarakat madani. Yang keempat yaitu Muhammadiyah juga mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan politik yang dijalankan oleh partai politik dan negara formal lainnya. Berikutnya yaitu Muhammadiyah juga senantiasa melaksanakan
peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan dengan cara mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita luhur bangsa. Yang keenamnya yaitu Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan dengan kekuatan-kekuatan politik ataupun organisasi manapun. Yang ketujuh yaitu Muhammadiyah juga memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing dan tanpa ada paksaan. Yang kedelapan yaitu Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang ingin aktif dan dalam dunia politik untuk benar-benar melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh, mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan dan tetap menjaga perdamaian. Yang kesembilan yaitu Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak manapun untuk kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang ke arah yang lebih baik. Berikutnya peran Muhammadiyah sebagai pendiri NKRI. Muhammadiyah telah berusia kurang lebih 33 tahun saat proklamasian kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di zaman kolonial Belanda, Muhammadiyah juga aktif menjalankan kegiatan pembaharuan dan lebih mengutamakan jalan dakwah. Dan di zaman pemerintahan kolonial Belanda ini, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada zaman sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan pada zaman pendudukan Jepang, Muhammadiyah melalui tokohnya Kiai Haji Mas Mansur yang tergabung dalam serangkai dan anggota lainnya, serta salah satunya Jenderal Sudirman yang sebagai pemimpin kota tentara nasional pada saat itu. Jenderal Sudirman ini merupakan pemuda Muhammadiyah dan dalam kepanduan Hizbul Wathan di Kepresiden Banyumas. Muhammadiyah juga melalui tokohnya berperan aktif dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti Kiai Haji Mas Mansur yang bergabung menjadi anggota 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan serta Ki Hajar Dewantara untuk merintis kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajar Profesor Kahar Muzakkar dan Mr. Kasman Sugimono juga berperan dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya dalam BPUPKI dan PPKI pada saat itu. Dan saat ini tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI dilakukan dengan memberikan pencerahan, melakukan gerakan kecerdasan dan serta mendirikan sekolah-sekolah seperti mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tak lupa pula dalam kehidupan sosial, Muhammadiyah juga berperan aktif, baik itu dalam mendirikan rumah sakit atau pemberdayaan taraf hidup ekonomi masyarakat dengan membuat amal-amal usaha sebagai lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Dan Muhammadiyah menggunakan 2 strategi dalam perjuangannya, yaitu strategi lapangan yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan, dan yang kedua yaitu melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Itulah sedikit penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.